Para pendengar yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada. Shalom. Kita bertemu kembali di dalam program Katekisasi bersama dengan kami yang dipersembahkan oleh RBM, Reformed Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia. Sebuah sekolah yang memiliki kerinduan yang besar untuk mempersiapkan generasi penerus hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin gereja, serta konselor-konselor Kristen yang profesional yang siap menghadapi tantangan zaman dan menantang zaman ini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita sampai kepada pembahasan mengenai inti iman. Dari sesi-sesi yang terdahulu, kita sudah melihat bahwa iman itu mempunyai isi, mempunyai inti, tidak lain adalah yang ada dalam Alkitab. Semua janji-janji Tuhan yang ada di Alkitab yang mengatakan bahwa Alkitab, firman Allah itu adalah ya dan amin. Dan pokok ajaran atau pokok dari iman itu sudah digariskan secara historis di dalam bentuk sebuah pengakuan iman yang kita kenal sebagai pengakuan iman rasuli. Nah, pengakuan iman rasuli, saudara tentu sudah tahu bunyinya. Nah, saudaraku, namun yang jarang sekali disadari ketika orang membaca pengakuan iman rasuli, yaitu bahwa iman rasuli ini disusun secara trinitarian, yaitu mempunyai 3 bagian. Bagian yang pertama berbicara tentang Allah Bapa dan penciptaan. Bagian yang kedua berbicara tentang Allah Anak dan penebusan kita. Dan bagian yang ketiga mengenai Allah Roh Kudus dan pengudusan kita. Nah, saudaraku, demikianlah yang diformulasikan oleh Katekismus Heidelberg di dalam pertanyaan dan jawaban yang ke-24. Pengakuan iman itu dibagi atas berapa bagian? Jawabnya 3 bagian. Yang pertama mengenai Allah Bapa dan penciptaan kita. Yang kedua mengenai Allah Anak dan penebusan kita. Yang ketiga mengenai Allah Roh Kudus dan pengudusan kita. Saudaraku, saya pikir banyak sekali orang melewatkan struktur trinitarian ini di dalam pengakuan iman rasuli yang dibacakan setiap minggu. Karena mungkin ketika mereka menggunakan LCD atau OHP atau apapun, mereka menggunakan mungkin huruf-huruf yang besar. Nah, sehingga satu layar itu hanya bisa diisi oleh katakanlah 2 artikel gitu. Nah, kalau artikel itu panjang mungkin hanya cuma 1. Maksudnya tentu baik, yaitu supaya semua jemaat baik yang duduk di depan maupun duduk di belakang bisa membacanya dengan mudah. Tetapi saudaraku, kalau kita tidak melihat pengakuan iman rasuli itu secara keseluruhan dalam satu halaman, maka kita akan mudah sekali kehilangan sense atau kepekaan untuk melihat bahwa pengakuan iman ini dibagi dalam 3 bagian besar yang merujuk kepada pengajaran historis iman Kristen tentang Allah Tritunggal. Nah, saudaraku, di dalam kalimat pertama, artikel pertama di sana dikatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa, Khalik langit dan bumi. Ini adalah bagian pertama yang hanya terdiri dari 1 artikel. Nah, bagian yang kedua itu berbicara tentang Allah Anak dan penebusan kita. Nah, cukup banyak artikel yang berbicara tentang ini. Mulai dari aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Luar biasa. Dalam kalimat-kalimat yang singkat, pengakuan iman ini telah merangkumkan inti dari iman kita kepada Yesus Kristus. Yaitu bahwa Dia adalah anak Allah yang tunggal. Dia adalah Tuhan kita, dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, ada doktrin kelahiran dari seorang perawan di sana. Menderita, disalibkan, mati, kuburkan, ada historisitas yang ditekankan di sana. Pada pemerintahan Pilatus, berarti Yesus yang kita percaya adalah Yesus yang berada di dalam sejarah. Yesus yang kita imani juga adalah Yesus yang dicatat di dalam sejarah. Bukan Yesus hasil imajinasi dari para murid. Jelas sekali, saudaraku. Dan seterusnya dan seterusnya. Sampai kepada bagian yang ketiga, yaitu berbicara tentang Roh Kudus dan pengudusan kita. Mulai dari ketika pengakuan iman berkata, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Semua itu adalah karya-karya yang dilakukan oleh Roh Kudus sebagai kelanjutan dari pekerjaan penebusan Kristus di kayu salib. Dia mati, dia bangkit, suatu saat dia akan turun. Sebelum dia datang lagi kedua kali, maka dia mengirimkan Roh Kudus kepada kita, menguduskan kita, memberikan kita banyak sekali anugerah-anugerah, sarana-sarana anugerah untuk menguduskan saudara dan saya. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa sejak zaman dulu, bahkan di dalam Alkitab kita melihat bahwa Allah Tritunggal itu sudah diajarkan, sudah diakui. Jadi salah sama sekali jikalau ada orang yang mengatakan bahwa ajaran Allah Tritunggal itu adalah hasil pemikiran dari orang-orang Kristen kemudian hari, bukan para rasul. Saudaraku, tentu ini adalah klaim yang tidak fair terhadap Alkitab. Dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat, di sana dikatakan kita percaya bahwa Tuhan itu satu adanya. Tetapi ingat, satu ini artinya esa. Satu itu artinya kesatuan. Berbeda dengan satu dalam pengertian tunggal. Kesatuan dengan ketunggalan itu dua hal yang berbeda, saudaraku. Sehingga Alkitab itu menggunakan kata yang sangat teliti dalam hal ini, yang hanya bisa diartikan sebagai esa, keesaan. Sehingga kita masih bisa bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia percaya dan mengakui salah satu butir di dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Yaitu kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Tetapi pengertian esa di sini bukan tunggal di dalam pengertian tunggal, saudaraku. Sangat sulit ya untuk mencari padanan dalam bahasa Indonesia. Tetapi yang dimaksud dengan satu di sini adalah satu dalam esensi. Namun Allah Tritunggal itu memang adalah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan kita, satu-satunya yang patut kita puji, muliakan, sembah, dan kepadanya lah kita beribadah. Namun Allah Tritunggal ini adalah Allah yang memiliki 3 pribadi, menyatakan dirinya di dalam 3 pribadi. Yaitu pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sehingga Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Bapa tidak sama dengan Anak, Anak tidak sama dengan Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Memang tidak mungkin kita membahas doktrin yang begitu dalam dan diperdebatkan sekian abad di dalam perenungan yang singkat ini. Tetapi saudaraku, Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa ada Allah Tritunggal. Bahwa Allah yang menyatakan diri dalam Alkitab sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru di dalam Yesus Kristus dalam pimpinan Roh Kudus, itu adalah Allah Tritunggal. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam
2 Korintus pasal 13 ayat 13. Ini adalah formula dari benediction, formula dari kata-kata berkat yang digunakan oleh Paulus, tipikal digunakan oleh gereja mula-mula di abad pertama itu. Di sana Paulus berkata, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Lalu di sana disebutkan Yesus Kristus, Allah yang maksudnya adalah Bapa, Roh Kudus. Ada 3 oknum, ada 3 pribadi di dalam satu Allah. Itulah sebabnya kita sebut sebagai Allah Tritunggal. Nah, saudaraku, sangat aneh sekali jikalau orang mengaku Kristen, mengaku percaya kepada Yesus, tetapi menolak pernyataan Yesus sendiri. Tuhan Yesus jelas-jelas mengatakan bahwa dia bukan Bapa, tetapi dia diutus oleh Bapa. Jelas sekali pula dia mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang diutus dari Bapa dan dia sendiri utus. Maka di sini ada 3 pribadi ilahi yang tidak bisa disamakan dengan ciptaan manapun. Tapi pada saat yang sama Alkitab mencatat bahwa baik Allah Bapa, Allah Anak maupun Allah Roh Kudus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak mungkin dikerjakan oleh ciptaan manapun. Dan ini membuktikan bahwa mereka adalah Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pengakuan iman rasuli sekalipun dalam bentuk yang paling sederhana, memberikan kesaksian yang tidak kompromis terhadap doktrin Allah Tritunggal. Di sini kita harus belajar untuk rendah hati dengan iman yang mungkin melampaui akal pikiran kita. Menggenggam, merangkul, mendekap erat apa yang Tuhan ajarkan. Karena jalan Tuhan bukanlah jalan kita, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita, hikmat Tuhan jauh lebih tinggi dibanding dengan hikmat kita. Saat ini mungkin pengertian kita itu hanya bayang-bayang. Yang kita mengerti tentang Allah Tritunggal itu mungkin tidak sempurna. Tetapi apa yang dinyatakan oleh Allah melalui Alkitabnya, biarlah itu memberikan kekuatan kepada kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita juga melihat di dalam pembagian 3 struktur ini, selain merupakan pengakuan akan Allah Tritunggal, kita juga bisa melihat bahwa ketiga-tiga oknum itu, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah Allah yang hidup, Allah yang terus senantiasa bekerja, namun bekerjanya itu mempunyai role yang berbeda-beda. Luar biasa, saudaraku. Di sini kita melihat satu kebenaran yang mendasar, bahwa ketiga pribadi itu adalah 3 pribadi yang bekerja bersama-sama, sekalipun mereka tidak melakukan pekerjaan yang persis sama. Nah, di sini kita melihat luar biasa betapa indahnya, betapa dalamnya hikmat Tuhan. Lihat, bahwa Allah Bapa dikatakan dia adalah pencipta langit dan bumi, tetapi yang dimaksud dalam pengakuan iman ini bukan mengatakan bahwa hanya Bapa yang mencipta. Tidak, saudaraku. Tetapi Bapa adalah yang memegang peran utama dalam penciptaan. Tetapi Bapa tidak mencipta tanpa keikutsertaan Allah Anak, yaitu Firman dan Allah Roh Kudus. Kesaksian itu sudah ada sejak dari Kejadian pasal pertama yang pertama. Dan kita juga melihat dalam bagian yang kedua, yaitu tentang pekerjaan anak. Di sana dikatakan siapakah anak itu? Dia adalah Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Dia adalah anak dari Bapa. Dikandung dari Roh Kudus. Sudah lihat, bahwa sekalipun Yesus Kristus bekerja dalam dunia ini berinkarnasi, tetapi pekerjaannya itu tidak pernah lepas dari pekerjaan 2 oknum yang lain. Hal yang sama terjadi juga di dalam bagian yang ketiga, yaitu ketika kita berbicara tentang Roh Kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am. Siapakah gereja itu? Gereja itu adalah tubuh Kristus. Mengapa mereka berada dalam tubuh Kristus? Supaya mereka dibenarkan di hadapan Allah, saudaraku. Bukan dengan kebenaran diri mereka, tetapi kebenaran Kristus yang adalah kepala dari gereja itu.
Sehingga di dalam tubuh Kristus yang kudus dan am ini, anak-anak Tuhan mendapatkan persekutuan orang kudus. Kenapa disebut kudus? Ini bukan hanya persekutuan atau perkumpulan sosial biasa. Tetapi gereja adalah persekutuan anak-anak Tuhan dengan Allahnya. Luar biasa. Pengampunan dosa. Pengampunan dosa berdasarkan apa? Berdasarkan Yesus Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus. Apa yang diampuni? Dosa-dosa terhadap siapa? Terhadap Allah Bapa. Terhadap Allah Tritunggal, kalau mau berbicara dengan lebih umum. Maka di sini kita melihat bahwa dalam ketiga bagiannya itu ada rajutan yang tidak bisa kita hindari. Ada keindahan, persatuan, kesatuan di dalam pekerjaan tiap oknum Allah Tritunggal. Pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yang semuanya itu menjalin sebuah keindahan. Dari sini paling tidak kita bisa belajar beberapa hal yang praktis. Kalau saudara dan saya percaya bahwa kita dicipta menurut rupa dan gambar Allah, maka kita harus meneladani Allah yang di dalam segala hal selalu bekerja sama. Bukan saling mengalahkan, tetapi saling mengalah. Bukan saling menjatuhkan, tetapi saling menolong. Bukan saling meniadakan, tetapi saling mendukung. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus ada kasih yang tidak terpisahkan. Karena mereka adalah kasih. Allah adalah kasih. Sehingga Allah Bapa mengasihi Allah Anak. Allah Anak mengasihi Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus mengasihi Allah Bapa dan Allah Anak. Allah Anak juga mengasihi Allah Bapa. Begitu luar biasa. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk lebih mengejar persatuan dan kesatuan di dalam tubuh Kristus. Kita memang berbeda-beda. Tetapi selama kita berada dalam kebenaran, menjadikan Kristus yang adalah kebenaran itu sebagai kepala, dan tidak kita kompromikan, maka seharusnya ada banyak kemungkinan kita itu bisa bekerja sama. Kaki tidak bisa mengatakan kepada tangan, karena kamu tidak mirip aku. Kamu bukan kaki, kamu bukan tubuh Kristus. Karena kamu bukan mata, kamu bukan tubuh Kristus. Karena sebenarnya spirit yang memecah belah ini bukanlah spirit Kristiani. Allah Tritunggal, memberikan kepada kita teladan. Bekerja bersama-sama, tanpa terpisahkan, untuk menggarap satu rencana dalam kekekalan, yaitu membawa segala kemuliaan kembali kepada Allah. Marilah saudaraku, kita bergandeng tangan dengan semua anak-anak Tuhan yang mempunyai iman Kristen yang sejati. Iman Kristen sebagaimana digariskan dalam pengakuan iman rasuli ini, menghayatinya, dan dengan hati yang penuh belas kasihan terhadap kelemahan-kelemahan masing-masing. Kita juga punya kelemahan. Mari kita bekerja sama, membawa semua doa, semua karya dan pelayanan kita untuk dan hanya untuk kemuliaan Allah. Bukan kebanggaan diri, kebanggaan golongan, kebanggaan gereja lokal saya, kebanggaan sinode saya. Mari kita terus-menerus menuntut diri untuk mengasihi sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bersama dengan kami, RBM, Reform Broadcasting Ministry, yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia.